semangat, dan terus berprestasi. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Nur Aini Aisyah Eskom MPD selaku Ketua Komunitas Belajar ID Kabupaten Tuban, narasumber hebat malam hari ini Bapak Eko Pramesti Sumarto, segenap panitia webinar malam hari ini, dan juga tak kalah hebatnya Bapak Ibu peserta webinar malam hari ini dengan materi pembuatan media pembelajaran interaktif dan manipulatif terupdate dengan narasumber yang super duper. Alhamdulillah, hari ini kita bersamaan dengan peringatan hari besar Maulid Nabi, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW yang sekarang diperingati oleh umat Islam. Semoga kita semua termasuk kaum beliau yang mendapatkan syafaat kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke Bapak Ibu, tidak berlama-lama kita buka webinar malam hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon hadirin untuk duduk tegap dan hikmat. Silakan kepada Bapak Zeni Sutrisno yang bertugas untuk segera menyalakan lagu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Zeni Sutrisno. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu Bapak Ibu, saya Siti Zubaidah dari UPT SMP Negeri 2 Jenu yang akan membersamai Bapak Ibu semua dalam belajar webinar malam hari ini. Baiklah, kita lanjutkan yaitu kegiatan sambutan dari Ko-Kapten Belajar ID Kabupaten Tuban kepada Ibu Nur Aini Asyah Espom MPD. Disilahkan. Terima kasih Bu Subaida yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat narasumber yang super duper, Pak Eko Pramesti Sumarto yang jauh-jauh dari Banyuwangi menemani kita di Tuban dan sekitarnya. Selamat malam Pak Eko, semoga sehat selalu dan semakin berkah bermanfaat karena suka berbagi ilmu dan pengalaman terbaik beliau. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia, terutama Bu Siti Zubaida yang malam hari ini merangkap menjadi host dan moderator, yang juga di webinar seri 1 kemarin menjadi narasumber, luar biasa ini, beliau multitalenta.
Dan yang tak kalah kerennya Pak Zeni Sutrisno yang nanti akan memandu kita berdoa setelah sesi saya. Dan segenap panitia beserta peserta hebat webinar seri September Inspiratif di tahun 2024. Bapak Ibu, alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wassabi wasalim. Pada malam hari ini, seperti yang disampaikan Bu Zubaida, saat kita sebagai umat Islam memperingati hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, kita juga bisa memanfaatkan waktu kita untuk belajar dan terus belajar. Bapak Ibu, izinkan saya berbagi atau mendesimasikan sebentar bagaimana sebenarnya teknologi, dalam hal ini AI ataupun beberapa teknologi pembelajaran yang bisa kita include-kan di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini nanti saya sekilas akan menceritakan sebelum Pak Eko menggunakan materi interaktif dan manipulatif, maka saya menggunakan teknologi untuk sebuah kondisi di mana murid-murid maupun guru-guru Indonesia hari ini mau nggak mau sudah berada di zaman serba digitalisasi. Izinkan saya share screen, Bapak Ibu, ini sekilas kegiatan P5 di sekolah saya yang terbaru dengan tema kearifan lokal dengan judul Padang Bulan. Ya, saya coba share screen untuk melihat sekilas puncak gelar karya kami yang kemarin kami laksanakan di awal September. Suaranya dengar baik. Aman, Bu. Ini Bapak Ibu di dalam YouTube sekolah kami kita melakukan live kegiatan kami bisa dilihat oleh seluruh masyarakat yang kami mengkondisikan murid-murid semuanya berpakaian tradisional dengan menunjukkan kreativitas setiap kelas busananya masih. Kemudian di beberapa kegiatan saya percepat Bapak Ibu, ini ada tembang-tembang tradisional yang kemudian koreografi ya. Jadi tidak hanya menyanyi tapi juga ada gerakan hariannya yang diharapkan mampu meningkatkan kreativitas, bergotong royong dan kenalan. Ada 6 tembang judul lagu yang ditampilkan oleh murid-murid Bapak Ibu. Ini contoh yang lain. Jadi setiap konsentrasi kalian setelah kami ajarkan masing-masing konsentrasi kalian mendapatkan satu jenis tembang tradisional yang ditampilkan dalam bentuk koreografi gerakan. Anak-anak sangat mengerti ya di sini. Dan alhamdulillah secara dimensi kita terpenuhi Pak Ibu unsur-unsurnya, baik guru maupun murid berhasil menguatkan dimensi bergotong royong, kenalan dan dimensi kreativitas. Nah, ini saya ya agak ya ini salah satu sederhana dan tenang tembang yang kemudian dimaknai balik tembang itu ada dari keterpurukan. Kita harus bangun dari sifat malas yang ada di dalam diri kita. Diri manusia itu digambarkan sebagai tanaman yang sedang bersemi berwarna hijau.
Dan di antara para tembang ini kita juga setelah kegiatan selesai sekitar jam 10 kami lanjutkan dengan lomba-lomba permainan tradisional Bapak Ibu. Meliputi bentek, kemudian ada gobak sodor, bekel, dakon, Sunda Manda gitu ya. Jadi harapannya di sini murid-murid selain mengenal tembang tradisional, juga mereka mengenal permainan tradisional. Stop share. Oke, sebentar. Oke, apakah share screen saya sudah berhenti ya Bapak Ibu ya? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi sekilas dari kegiatan P5 tadi itu merupakan bentuk kolaborasi antara kami di sini di dalam top manajemen ada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ketua Konsentrasi Keahlian, kemudian di dalam tim fasilitator ada koordinator tiap konsentrasi keahlian. Dan di sana kita betul-betul membutuhkan sebuah persiapan-persiapan matang ya di dalam tim, kekompakan kita, kemudian modul. Nah, pembuatan modul P5 ini seperti yang kemarin di sesi 1 dijelaskan Bu Siti Zubaida dan teman-teman termasuk Pak Zeni, kita menggunakan bantuan AI dan kebetulan di sekolah kami juga menggunakan bantuan Gemini AI maupun SRA yang asisten buat guru di PMM ya Bapak Ibu ya. Jadi di sana kami mengembangkan sebuah modul yang kemudian kami kasih judul kegiatan proyeknya bernama Padang Bulan. Harapan kami Bapak Ibu, inspirasi yang bisa kami bawa di dalam malam hari ini bisa dikembangkan lebih lanjut di semua jenjang sesuai dengan budaya lokal sekolah Bapak Ibu. Kalau misalnya ada hal yang positif, semoga bisa bermanfaat dan apabila ada kekurangan, maka insya Allah ke depannya kami selalu siap untuk memperbaiki setiap proses gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak berbagi apa yang kami lakukan. Saya tambahkan Bapak Ibu selain AI, jadi di sekolah kami itu membiasakan pemanfaatkan Google Drive. Jadi semua tugas anak-anak itu langsung bisa diakses melalui Google Drive, baik itu bentuk video, bentuk foto, bentuk laporan, bentuk presentasi, sehingga di akhir kegiatan waktu refleksi, baik fasilitator, koordinator, maupun tim panitia itu memantaunya gampang. Termasuk file penilaian ya, sehingga nanti waktu cetak e-raport itu kita datanya sudah mateng gitu ya, sudah selesai. Jadi kita mencoba menggunakan berbagai sarana pendukung agar kegiatan P5 bisa lebih efisien dan efektif dengan bantuan teknologi. Itu saja cerita saya di awal ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan apabila ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Untuk malam hari ini waktu dan tempat sepenuhnya saya berikan kepada Bapak Eko. Silakan Pak Eko nanti sampai jam 9 Bapak memberikan segala hal yang bisa kami praktekkan di Tuban dan sekitarnya Bapak. Sehingga malam hari ini kami betul-betul bisa mengupgrade kemampuan kami dalam hal pemanfaatan teknologi pembelajaran yang interaktif dan manipulatif. Ini seru. Saya nggak tahu nanti pakai aplikasi apa ini Pak Eko. Saya juga akan menyimak ini Pak Eko. Dan semoga bisa praktek gitu ya. Terima kasih sebelumnya dan sesudahnya. Dan sekali lagi para panitia hebat beserta peserta tetap semangat. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa berkah manfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nur Aini Aisyah Eskom MPD yang telah menginspirasi kita semua keseruan puncak tema atau puncak karya P5 di SMKN 2 Tuban dengan tema kearifan lokal. Mungkin itu bisa menjadi inspirasi bagi sekolah lain jika hal tersebut sesuai dengan karakteristik dari satuan pendidikan masing-masing. Dan tentunya Bapak Ibu tidak usah
bingung dalam pembuatan modul ajar atau modul proyek karena sekarang sudah ada AI baik itu dari Gemini, Google Gemini ataupun dari Aro. Gitu. Aro itu yang dari PMM itu istilahnya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Aini selaku Ko-Kapten Belajar ID. Oke, kita lanjut ke materi Bapak Ibu, yaitu yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu, sesuai dengan judul webinar seri September Inspiratif. Malam hari ini kita akan mencari inspirasi dari Bapak Eko Pramesti Sumarto, yaitu seorang fasilitator dari Banyuwangi. Bapak Ibu jauh-jauh ke sini untuk berbagi inspirasi kepada Bapak Ibu semua pembuatan media pembelajaran interaktif dan manipulatif terupdate. Nah, terupdate di sini ada di titik 2 Bapak Ibu. Jadi terupdate di sini masih membuat kita penasaran. Bu Aini saja tidak tahu, apalagi saya. Oke. Bapak Ibu, kami bacakan profil dari Bapak Eko Pramesti Sumarto yang memiliki segudang taman dan banyak sekali prestasi. Beliau adalah guru matematika di SMK Negeri 1 Tegalsari Banyuwangi. Beliau berdomisili di Perum Genteng Indah Karangsari Sempu Banyuwangi Jawa Timur. Beliau memiliki publikasi ilmiah Bapak Ibu dari beberapa jurnal Bapak Ibu. Ini mengingatkan saya membuat jurnal pada saat studi pasca sarjana ini. Beliau mempunyai 3 jurnal yang sudah publish Bapak Ibu. Kemudian beliau juga memiliki 1 buku, yaitu Pengantar Matematika Geometri Lubang Hitam, dan beliau memiliki pengalaman instruktur yang luar biasa banyak, di antaranya adalah Instruktur Nasional Guru Pembelajar tahun 2016, Fasilitator Gubuk Jatim Cerdas tahun 2020, Fasilitator VCT Muhammadiyah Jatim 2019 sampai sekarang, Instruktur Pelatihan Python for Beginning Introduction 2019, Trainer KBTT Matematika SMA, Google Master Trainer Kemendikbudristek, Google Certified Educator Level 2, Quizzes Super Trainer, Class Point Certified Educator, pengajar praktek program guru penggerak Angkatan 3, narasumber pelatihan pengawas program sekolah penggerak Angkatan 2, fasilitator guru penggerak, narasumber BPB-IKM Jawa Timur, dan instruktur guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, tidak terlalu saya bacakan semua karena terlalu banyak pengalaman beliau. Oke, kita sambut beliau dengan tepuk jet-jet-jet Bapak Ibu, biar lebih rame. Oke, Mohon jet-jet-jet izin, nanti. Bu Subaidah, Ya, monggo Bu eh, Aini. biar lebih berkah kita awali dengan doa, biar nanti Pak Oh Eko ya, semakin tenang gitu ya, kita semua semakin oh tenang. iya. Oke, siap. Oke, Bu Aini, siap. Oke, kita kita awali dari Pak Eko, kita doakan Pak Eko tenang dan ilmu yang disampaikan hari ini berkah. Oke, Amin. Pak Eko, langsung saja ini. Oke. Oke, langsung saja Pak Eko dengan tepuk jet dari saya ya. Tepuk jet jet jet. Silakan Pak Eko Pramesti Sumarto. Oke. Terima Mohon kasih, Bu mohon maaf Jubaidah. Pak Eko, Pak Zeni kayaknya Oke. udah siap mimpin doa. Oh, siap. Oke. Ya, silakan Oke, Pak mohon Zeni. maaf, Monggo, mohon maaf. silakan Pak Zili. Ya, sebelum kita masuk ke Pak Ong, oke. Kita berdoa dulu Bapak Ibu, mohon maaf ya, grogi saya berhadapan dengan narasumber yang hebat. Oke, biar acara kita berjalan dengan lancar, kita berdoa dulu Bapak Ibu yang akan dipimpin oleh Bapak Zeni Sutrisno. Monggo Pak Zeni Sutrisno, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sampai bingung ini tadi. Ya, sebelum kita memulai materi pada malam hari ini, izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu.
selain syukur kami kepadamu ya Allah, atas segala nikmat dan hidayah yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti webinar series September Inspiratif dengan tema Guru Hebat Indonesia Maju untuk hari yang kedua. Allahumma ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang Kau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semuanya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamu-lah kami menyembah, kepadamu-lah kami mohon ampunan dan pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zeni Sutrisno yang sudah memimpin doa. Semoga acara webinar series inspiratif malam hari ini, tadi Pak Eko jadi tidak saya bacakan lagi profil beliau. Apa kabar Pak Eko Pramesti Sumarto malam hari ini? Oke, alhamdulillah sehat Bapak Ibu. Makasih Bu Jubaida, Bu Nur. Alhamdulillah siap berbagi. Oke, nggih Pak Eko, terima kasih sudah berbagi ilmu di komunitas Belajar ID Kabupaten Tuban. Semoga apa yang panjenengan sampaikan bisa diterima Bapak Ibu semua dan menjadi sesuatu yang baru dan bisa dipraktekkan di pembelajaran. Monggo Bapak Eko Pramesti Sumarto memulai, Bapak Ibu bisa menyiapkan alat tulisnya dan bisa mencatat hal-hal penting yang nanti kira-kira akan terlupa Bapak Ibu jika ditulis. Oke, kepada Bapak Eko Pramesti Sumarto kami persilahkan 50 menit dari sekarang ya Pak Ya. Eko, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Waktu saya berikan kepada Pak Eko. Oke, terima kasih Bu Jubaida. Mohon izin Bapak Ibu, mohon konfirmasi apakah suara saya aman. Aman Pak? Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, salam. Bapak Ibu guru yang luar biasa hebat, Ibu Ko-Kapten Nuraini, partner juga di Belajar ID. Terima kasih atas undangannya, atas kepercayaannya. Bapak Ibu Panitia Belajar ID Kabupaten Tuban yang luar biasa sudah menyiapkan kegiatan ini. Juga kepada Bapak Ibu guru peserta webinar series September Inspiratif. Nah, ini keren ini acaranya ini. Ini nanti izin saya ATM ya Bu Kapten ya, kegiatannya maksudnya. Silahkan Bapak, monggo dengan senang hati. Oke. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan. Ya, alhamdulillah saya juga masih diberikan kesehatan meskipun sedikit batuk Bapak Ibu ya, karena memang musimnya flu saat ini karena mungkin perubahan musim juga. Ya, alhamdulillah kita bisa bertatap maya dalam kegiatan webinar series ini. Kemudian salawat salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir, yang kebetulan juga pada hari ini adalah hari Maulid ya, Maulid Nabi yang kita peringati bersama-sama di dalam Islam. Baik Bapak Ibu, supaya tidak terlalu malam karena waktu saya juga dibatasi begitu ya Bapak Ibu, supaya tidak terlalu panjang begitu. Mohon izin share screen dulu. Saya ingin menyampaikan beberapa terkait apa sih sebetulnya media pembelajaran interaktif dan manipulatif gitu ya Bapak Ibu. Nah tadi katanya Bu Nura ini penasaran apa sih sebetulnya kan gitu. Oke, baik Bapak Ibu, media pembelajaran interaktif dan manipulatif disajikan dalam webinar September Inspiratif 2024 oleh Komunitas Belajar ID Kabupaten Tuban.
Nah, ini tadi sudah dibacakan Bapak Ibu ya, kurikulum vitae. Eh, terus terang Bapak Ibu, basic saya itu matematika. Saya ini juga guru matematika. Jadi misalkan nanti contohnya juga berkaitan dengan matematika secara umum ya, tapi nanti juga saya contohkan beberapa contoh yang ada hubungannya dengan yang lain gitu ya, Ibu. Karena memang ada beberapa media yang akan saya share, nanti saya bagikan. Termasuk kemudian kemarin alhamdulillah mendapatkan beasiswa Bapak Ibu, LPDP untuk CS50 atau Computer Science non teknik di Harvard University. Itu basic pendidikan saya ya, aslinya matematika tapi kemarin dapat beasiswa untuk belajar ilmu komputer. Jadi sebetulnya kalau dengan Bu Nur Aini itu saya levelnya di bawahnya gitu kan. Kalau beliau kan memang asli kuliah di komputer. Kalau saya hanya belajar saja gitu. Ini tadi beberapa sudah disampaikan Bapak Ibu, jadi saya tidak usah terlalu panjang ini. Ini beberapa media yang mungkin Bapak Ibu bisa ikuti. Kalau ingin tanya, monggo silakan saling mengikuti, boleh menambah korespondensi ya, Bapak Ibu. Oke. Jadi media pembelajaran interaktif dan manipulatif itu adalah media pembelajaran atau alat yang efektif untuk meningkatkan pengalaman belajar peserta didik kita atau siswa kita. Media ini itu membantu siswa itu terlibatnya secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, dia disebut interaktif itu jika media ini bisa diikuti oleh siswa secara aktif. Maka dia disebut media pembelajaran interaktif. Nah, manipulatifnya yang bagaimana manipulatifnya itu jika memang nanti bisa memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Jadi, ada beberapa media yang interaktif tapi tidak manipulatif. Ada juga media manipulatif ya yang bisa memberikan kesempatan siswa untuk melakukan tersendiri. Jadi siswa itu nanti juga bisa melakukan sendiri begitu Pak Ibu. Nanti beberapa saya contohkan. Beberapa manfaatnya, salah satunya adalah meningkatkan motivasi, kemudian memperkuat pemahaman, mempermudah penguasaan materi, dan juga meningkatkan kreativitas. Mengapa? Karena media ini nanti peserta didik itu benar-benar akan melakukan sendiri. Jadi tidak menunggu kita suruh begini baru dikerjakan, tidak, tapi mereka nanti akan melakukan sendiri. Bagaimana nanti mereka akan melakukannya? Nah, kemudian karakteristiknya yang pertama harus interaktif ya, dapat berinteraksi dengan medianya. Jadi di media itu dia bisa menyeret, memasukkan data, mengklik, mengisi, menghapus, mengubah variabel dan sebagainya. Kemudian manipulatif itu bisa menggunakan tangan ya. Kalau bentuknya objeknya bukan non digital, artinya non digital itu bisa menggunakan kita diubah-ubah sendiri begitu. Sedangkan yang selanjutnya adalah berbasis teknologi, itu bisa menggunakan teknologi. Nah, yang ingin saya bagikan pada malam hari ini ya, yang berbasis teknologi, interaktif, manipulatif, dan juga berbasis teknologi. Nah, jenis-jenisnya ini Bapak Ibu sebenarnya banyak sekali ya. Bisa permainan edukasi atau edu game, game edukasi itu. Kemudian ada simulasi, bentuk simulasi jenisnya. Ada yang bentuk model 3 dimensi, ada juga yang bentuk blok bangunan, ya blok bangunan itu. Kalau dari SMK biasanya ada yang arsitek dan sebagainya, itu juga bisa menggunakan ini. Ini kalau peran guru sama seperti pada umumnya Bapak Ibu. Jadi yang pertama memilih media yang tepat, membuat rencana pembelajarannya, menyiapkan media materi, membimbing, kemudian mengevaluasi hasil pembelajaran. Ini peran kita di dalam mengintegrasikan media. Nah, langkah-langkah perencanaannya tetap yang pertama adalah menentukan tujuan dulu. Setelah kita menentukan tujuan, analisis kebutuhan siswa, nah baru kita pilih jenis medianya, Bapak Ibu. Media apa yang cocok untuk tujuan pembelajaran tersebut dan sesuai dengan karakteristik kebutuhan peserta didik. Baru kita merancang materinya. Kemudian kita membuat prototipe media. Nah, yang saya coba buat nanti ini ada satu prototipe yang nanti bisa kita coba bersama-sama. Lalu kemudian kita evaluasi dan kita revisi jika perlu ada revisi. Begitu.
Nah, kelebihan kekurangan, ada beberapa kekurangan Bapak Ibu ya, menggunakan media interaktif manipulatif ini. Salah satunya itu kalau kekurangannya itu adalah biaya. Karena ada yang jenis simulasi itu ada yang membutuhkan biaya lebih. Ada juga yang membutuhkan perangkat dengan spek yang cukup tinggi gitu. Nah, ada beberapa. Nanti saya contohkan. Strateginya kita bisa pemanfaatan teknologi, melakukan kerjasama, jadi melibatkan siswa di dalam prosesnya dan dorong mereka untuk bekerjasama, kreativitas, memberikan kesempatan pada siswa untuk berkreasi, kemudian evaluasi berkelanjutan. Kita lihat efektivitas media pembelajaran yang kita lakukan, yang kita gunakan itu secara berkala. Jadi ketika media itu nanti kurang tepat, maka kita bisa revisi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian untuk evaluasi, sama Bapak Ibu, kita lihat evaluasi kinerja hasil belajarnya, kemudian kita lihat umpan balik, kemudian kita bisa mengembangkan medianya kembali, dan kita buat pengembangan dan juga pembaruan jika memang itu diperlukan. Nah, ini beberapa contoh. Yang pertama adalah simulasi percobaan. Di simulasi ini, Bapak Ibu, ini melakukan simulasi percobaan sains menggunakan perangkat lunak interaktif. Bisa pakai AR ya, augmented reality, itu termasuk pembelajaran manipulatif, interaktif manipulatif. Kenapa? Karena AR ini kita bisa membuat sendiri dan peserta didik bisa merubah-ubah. Kemudian yang kedua adalah VR, virtual reality. Nah, untuk dua ini Bapak Ibu, ini yang kita membutuhkan perangkat yang tidak simpel gitu ya Bapak Ibu. Kita harus menyiapkan media yang lumayan begitu. Perangkatnya juga kita perlu tambahan perangkat, yaitu gawai dengan spek tertentu. Nah, tapi ada simulasi yang cukup murah, gratis Bapak Ibu ya, itu menggunakan PET. Nanti saya contohkan yang PET itu apa. Apa itu PET? PET itu adalah Physics Education of Technology. Jadi kita ngambil dari sebuah web dari Colorado Bapak Ibu ya. Kebetulan karena kemarin saya pernah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di USA, ini bisa digunakan. Kemudian yang kedua adalah permainan edukasi. Itu permainan edukasi yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan tidak hanya membaca menulis tapi juga numerasi. Ada live worksheet, kemudian ada Scratch. Nah, kalau Bapak Ibu yang suka dengan game anak-anak ya, biasanya itu bisa menggunakan Scratch. Ini kalau orang IT pasti paham dengan Scratch. Kemudian kita juga bisa menggunakan Quizzes. Terus bisa menggunakan kartu domino Bapak Ibu ya. Nah, kalau tidak menggunakan media IT, ya, jadi karena media manipulatif itu tidak harus berbentuk IT, itu saya menggunakan kartu domino. Kemarin yang saya lakukan itu ketika saya mengajarkan tentang logaritma dan eksponen itu saya ajak mereka main kartu. Kartunya tapi isinya adalah dominonya itu tentang logaritma, tentang eksponen dan sebagainya. Kemudian untuk model 3 dimensi atau model dimensi 3 itu bentuk digital maupun konkret bisa menggunakan Numwork. Numwork ini bisa dalam matematis banyak ya, bisa menggunakan puzzle. Nah, juga Bapak Ibu mungkin kalau yang bahasa itu yang verbal itu bercerita itu bisa menggunakan scrapbook. Ya. Saya rasa Bapak Ibu paham dengan scrapbook ini. Jadi yang buku yang dibuka nanti muncul cerita, dibuka lagi itu muncul lagi bentuk lagi. Nah, itu bentuk 3 dimensi, Bapak Ibu. Nah, itu adalah beberapa contoh penerapan media interaktif. Nah, saya akan berbagi terkait dengan yang saya lakukan. Nah, ini saya contohkan dulu, saya tak geser ke share screen-nya. Sebentar. Oke, sebentar lagi Bapak Ibu, ini tak. Nah, ini saya bagikan Bapak Ibu. Saya bagikan di kolom chat. Bapak Ibu bisa sebentar, kolom chatnya mana? Oh, ini. Bapak Ibu coba klik itu.
karena basic saya di matematis ya Bapak Ibu. Tapi ini tidak hanya untuk matematika, nanti bisa digunakan untuk yang non matematis. Ini saya tak share screen yang di sini. Nah, yang saya lakukan, ini media interaktif dan manipulatif. Yang sering saya lakukan itu saya menggunakan GeoGebra. Jadi GeoGebra ini sebuah aplikasi berbasis web yang gratis sebetulnya, sangat gratis karena saya nggak perlu bayar apapun. Tapi luar biasa banyak sekali bisa kita gunakan ya. Oke, jadi ketika Bapak Ibu masuk nanti silakan diketik nama saja, nggak usah khawatir Bapak Ibu, ini nggak ada nilainya. Buku kapten jangan di misalkan nanti ada yang salah jangan dicatat ya pesertanya siapa yang nilainya jelek, jangan karena ini hanya belajar Bapak Ibu ya. Nah, Siap, oke. Pak, siap. Di sini ada beberapa yang sudah masuk. Kenapa kok ini saya sebut interaktif? Karena Bapak Ibu, saya bisa melihat apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu. Meskipun kita berjauhan, saya ada di Banyuwangi, Bapak Ibu ada di Tuban, tapi saya bisa tahu bahwa yang namanya Pak Jo ini, ya Pak Jo ini sudah mengerjakan 1 dari 7. Bu Nur Aini masih belum ngapa-ngapain ini, baru masuk saja gitu ya. Terus Pak Dedi juga belum ngapa-ngapain. Nah, Bu Jubaida sudah mengerjakan 1. Nah, sekarang Bu Nur Aini sudah mengerjakan 1. Dan dari setiap tugasnya itu saya bisa ngelihat dari sini Bapak Ibu. Nah ini ada 7 yang saya siapkan. Ada 7 ini. Nah ternyata ini ada beberapa pertanyaan. Sudahkah mendengar media interaktif dan manipulatif? Nah ini ada 4 orang yang menjawab sudah dengar namun belum pernah menggunakan. Yang 1 ini sudah pernah menggunakan. Dan ini kita tahu siapa yang menjawab Bapak Ibu. Dari mana? Di bawah ini ada. Nah, yang sudah sering menggunakan atas nama Ibu Nurul Farida. Pak Jo, nah ini tambah Bu Nur. Pak, saya ganti jawabannya boleh-boleh silakan karena ini bukan itu ya Bapak Ibu ya. Dan ketika kita ingin peserta didik kita fokus kepada apa yang saya jelaskan, ini saya pause. Nah, ketika saya pause Bapak Ibu, maka Bapak Ibu nggak akan bisa ngapa-ngapain di situ. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena saya sedang ingin menjelaskan sesuatu. Bapak Ibu nggak bisa ngapa-ngapain, maka kita jelaskan dulu. Nah, jadi materi yang ini itu tentang apa? Nah, misalkan begitu, kita akan jelaskan dulu. Supaya anak-anak fokusnya ke kita dulu. Lalu kemudian kalau ini saya resume lagi, nah maka anak-anak bisa mengerjakan lagi. Ini yang misalkan ini ya. Kemudian yang tas 2-nya saya cek juga. Nah, ini jawabannya kan saya buka ya open ended ya pertanyaannya. Setahu saya media manipulatif dan interaktif adalah ini Bapak Ibu bisa mengisi bebas, nggak usah khawatir, nggak akan saya salahkan Bapak Ibu ya, karena setahu saya begitu. Jadi di sini nanti kita bisa lihat siapa yang sudah menjawab, siapa yang belum, dan jawabannya apa masing-masing kita bisa lihat. Terus yang teks 3-nya, nah ini juga ada. Media manipulatif, interaktif harus berbasis digital atau teknologi. Jawabannya ya atau tidak kan gitu. Nah ini juga bisa kita lihat Bapak Ibu, misalkan saya ngambil yang teks 1 saja. Teks 1 ini kita bisa show correct answer ini kalau kita pilih jawabannya Bapak Ibu. Kalau ini saya klik, nah kenapa kok 3-3-nya benar? Karena ini adalah polling. Ini adalah polling, maka 3-3-nya saya buat benar gitu. Tapi kalau yang nomor berapa tadi? Nomor 4. Nah, ini hanya 1 jawaban. Media manipulatif dan interaktif harus berbasis digital atau teknologi. Apakah harus? Nah, ini ada jawabannya ya atau tidak kan gitu. Kalau saya show, nah maka nanti yang kelihatan itu adalah yang ini. Berarti jawabannya yang ini kan gitu Bapak Ibu ya. Ini contohnya kalau ini saya hide maka tidak akan kelihatan lagi gitu. Nah, kemudian teks yang berikutnya ini
Nah, di sini ini mulai manipulatifnya di sini Bapak Ibu. Ini misalkan saya klik yang Bu Nuraini. Ini kebetulan saya buatnya matematis ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu tinggal diklik di sini, Bapak Ibu bisa mengetik jawabannya. Persamaan ini itu bentuknya bagaimana misalkan. Nah, ini karena ini matematika nggih, Bapak Ibu nggak usah takut salah gitu ya. Tapi di sini adalah bentuk hasilnya nanti. Manipulatifnya adalah misalkan ini saya tulis x kuadrat gitu, di enter, ternyata jawabannya salah. Nah, kalau kita tulis misalkan ini kuncinya, ini kan x plus 1, x min 2, berarti x kuadrat, x plus 1, x min 2, min x, min 2. Nah, gitu, saya enter, nah maka akan muncul sendiri Bapak Ibu. Wah, jawabannya benar. Nah, kalau bentuknya punya Bapak Ibu seperti ini, maka kuncinya yang ini. Coba Bapak Ibu diketik, maka nanti akan muncul di sini. Nah, dan setiap anak ini bisa dibuat berbeda-beda, tergantung dari bentuk manipulatif yang akan kita buat gitu. Jadi setiap anak nanti bisa mengisi di sini Bapak Ibu ya. Bisa mengisi di sini, mereka bisa berbeda-beda. Ini kalau yang punya Bu Nuraini ya, yang saya buka nih. Nah, coba saya kembalikan. Yang lain apakah sama ya? Nah, oh ya sama. Ini kan karena contoh saja, Bapak Ibu. Jadi kuncinya seperti itu. Ketika Bapak Ibu mengetiknya benar, maka yang muncul di situ adalah pernyataan benar. Kalau salah, maka yang warnanya merah ini tadi, terus ada gambar menangisnya gitu ya, Bapak Ibu ya. Karena belum tepat jawabannya ya. Nggak usah khawatir meskipun menangis di situ, tapi Bapak Ibu saya yakin nggak akan menangis karena tidak saya nilai gitu ya, karena tidak dinilai. Nah, kemudian soal yang berikutnya di task yang berikutnya, task kelima ini. Nah, ini bentuk yang sudah aplikatif dan juga manipulatif. Tujuannya adalah kalau kita klik petunjuk Bapak Ibu, maka akan muncul petunjuk di sini. Tujuan permainan ini adalah dalam historinya bla 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 gitu ya. Nah, saya hilangkan lagi. Oke, sebentar. Kecil. Saya kembalikan dulu aja. Nah, ini kita bisa mengatur. Nah, atur sudut, berarti ini nanti sudutnya kita atur. Terus ini kalau sudah kita tembak, coba ditembak. Apakah mengenai sasaran atau tidak? Nah, ternyata tidak kena gitu ya. Nah, terus bagaimana supaya kena? Maka nanti ini bisa dirubah. Misalkan ini tak rubah jadi kecepatannya 15. Kira-kira bisa enggak ya kalau saya tembak? Coba. Wah, waduh, ternyata semakin jauh gitu ya, Bapak Ibu. Nah, tidak kena. Nah, ini juga bentuk manipulatifnya. Jadi peserta didik nanti mereka, nah ini aplikatif ya di dalam fisika. Kalau guru fisika pasti paham dengan ini tidak perlu. Peserta didik mereka akan mencari di sini, Bapak Ibu. Akan mengubah-ubah di sini atau mengubah sudutnya. Misalkan ini 10 tapi sudutnya dibuat jadi 45, misalkan itu juga bisa. Tembak, nah bentuknya nanti bagaimana? Itu tujuannya adalah sampai di sasaran. Nah, tujuannya adalah sampai di sasaran. Ini contoh, ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang selanjutnya, yang 6 ini setelah belajar. Nah ini mengisi ya, refleksi. Kemudian juga ada yang ketujuh itu nanti adalah bentuk. Nah ini ada Bapak Ibu menggambar ya. Jadi peserta didik itu biarkan mereka berkreasi. Interaktifnya adalah mereka nanti akan berkreasi secara interaktif ya dari masing-masing dan kita bisa melihat. Kita bahkan bisa melihat hasilnya. Oh, Pak Jo ini menulisnya begini. Nah, misalkan ditambah dari sini ya, ditambahi boleh ya. Semangat gitu ya. Kita isi, ditambahi.
Nah, udah. Maka nanti hasilnya juga bisa munculnya di Pak Jo seperti itu. Nah, ini Bu Jubaida menuliskan, menggambarkan. Nah, sama seperti di beberapa aplikasi ya, banyak sekali sebetulnya aplikasi yang interaktif itu. Tapi yang manipulatif itu kan kadang tidak semuanya bisa kita buat seperti itu ya. Bentuk-bentuk yang bentuk simulasi itu kadang tidak semua aplikasi itu bisa. Nah, kalau saya, ini karena saya berbagi, yang saya sering lakukan adalah ini, menggunakan GeoGebra. Karena memang bentuknya adalah matematis ya, Bapak Ibu ya. Kemudian selain ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen yang SD ya, tadi saya lihat ada namanya yang ada SD-nya. Ini nanti saya bagikan saja, Bapak Ibu, bagaimana kita menggunakan ini. Ini contoh ketika saya ingin belajar tentang pecahan. Bagaimana mengisi bulatan ini dengan yang ada di sini gitu. Nah, misalkan ini saya klik gitu ya, saya klik, oh sudah di next tuh. Next, yang kedua ini, oh pas ternyata. Tuh, karena saya orang matematika jadi kok langsung pas gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini tambah ini, nah pas semua gitu. Kalau ini saya bersihkan, ini juga saya bersihkan. Nah, ini saya bersihkan. Nah, ini untuk jenjang SD bisa Bapak Ibu. Flex flexion, nah ini juga ada. Dan ini semuanya gratis. Tidak perlu bayar Bapak Ibu ya. Gratis. Bapak Ibu tidak perlu bayar, nanti linknya ini bisa saya bagikan. Linknya untuk yang SD, ini yang SD. Nanti bisa disimpan dulu Bapak Ibu ya. Nah, jadi GeoGebra ini kita bisa gunakan untuk bentuk yang terutama yang matematika itu banyak sekali. Bagaimana Pak yang non matematika? Yang non matematika itu bisa juga menggunakan ini. Kita bisa menggunakan beberapa bentuk dan bahkan di dalam ini bisa memfasilitasi pembelajaran yang berdiferensiasi. Anak-anak yang biasanya yang visual, yang audio itu bisa menggunakan ini Bapak Ibu. Seperti yang tadi di sini itu kan ada satu taksnya tadi yang ada satu taks yang isinya adalah tentang video. Bapak Ibu akan melihat video di dalamnya. Kalau nggak salah taks yang berapa tadi ya? Nah ini, di sini ada video yang bisa kita inputkan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau melihatnya seperti ini ya. Nah di taks di sini nanti akan ada video yang Bapak Ibu bisa nyalakan di sini ya. Bisa Bapak Ibu nyalakan, bisa dilihat. Ini contoh media manipulatif yang berbasis non digital. Jadi di sini ada Bapak Ibu. Ini contoh. Nah, definisi dan sebagainya. Nah, dan seterusnya. Kemudian ini di taks berikutnya, kalau taks itu kan memang tugas yang harus dikerjakan. Jadi kita bisa menginputkan video, kita bahkan bisa menginputkan web. Jadi misalnya kayak Bu Nurla ini yang sudah punya banyak tentang web, Google Site begitu, itu bisa dimasukkan Bapak Ibu. Nanti akan terembed sendiri atau apa namanya? Kalau bahasanya embed itu apa ya Bu Nurla ini ya? Bahasa awamnya. Tersisipkan gitu ya. Iya, betul, disisipkan. Oke, ya. Tersisipkan. Jadi webnya nanti akan tersisipkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membaca web di sini langsung, tidak perlu lari ke web sana gitu. Ini beberapa yang saya lakukan Bapak Ibu di sekolah ya. Ada di beberapa itu. Kemudian selain menggunakan ini Bapak Ibu juga bisa menggunakan yang simulasi tadi. Yang simulasi tanpa harus menggunakan perangkat tambahan, Bapak Ibu bisa masuk ke PET sini. Physics PET ya, atau Physics Education of Technology, ini dari University of Colorado, ini saya kirim aja. Jadi Bapak Ibu nanti bisa, ini bisa disimpan
disimpan, kemudian nanti bisa Bapak Ibu explore. Beberapa yang saya gunakan, dan Bapak Ibu nggak usah khawatir, ini semuanya gratis berbasis web. Ya, saya pernah mengajar ketika dulu mengajar di sebuah sekolah yang belum punya lab fisika begitu, itu bisa menggunakan ini. Ada fisikanya, kemudian ada kimianya. Yang belum punya lab kimia misalkan, itu ada kimianya. Ada juga yang matematikanya. Nah, seperti konsep ini mungkin yang di SD bisa number play atau number compare. Mana yang lebih banyak? Ini tinggal diklik aja Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu nanti bisa peserta didik nanti bisa mengcompare gitu ya. Ini kan contohnya. Nah, kita nyalakan. Setelah kita nyalakan, nah, mana yang lebih besar kan gitu? Yang compare atau yang lab-nya? Kalau kita klik lab, maka nanti akan diarahkan ke lab-nya. Nah, misalkan 1, 4 gitu, 7. Nah, terus ininya 1, 4-nya gimana? 1, 2, 3. Nah, ini anak-anak nanti akan coba sendiri. Mungkin kalau untuk jenjang SD ini bisa dipakai. 7 itu 1, 2, 3, 4. Nah, ini labnya apa itu? Kalau compare-nya, misalkan kita pilih compare. Nah, ini 1, ini 2, 3, maka nanti otomatis. Ini juga akan mengkonstruksi pemahaman anak-anak di matematika, terutama yang jenjang SD, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu. Ini bentuk contoh di dalam compare bilangan. Dan masih banyak lagi simulasi-simulasi yang bisa kita lakukan di dalam ini, di dalam PET ini Bapak Ibu. Nah, saya biasanya kalau sudah tidak punya, maksudnya tidak sempat membuat sendiri seperti yang tujuh itu, maka saya juga akan menggunakan yang namanya PET ini Bapak Ibu ya. Di matematis ini banyak sekali. Nah, kalau untuk yang jenjang SD lebih banyak di sini lebih banyak. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan gamifikasi, Bapak Ibu kalau yang suka dengan IT bisa menggunakan Scratch. Yang Scratch ini di sini cuma karena ini sebagian, karena memang ini yang buat oleh MIT, jadi basisnya itu dari MIT, maka memang sebagian besar itu menggunakan Inggris ya, bahasa Inggris ya. Saya yakin kalau bahasa Inggrisnya Bapak Ibu kan sudah keren-keren. Jadi bukan hal yang sulit kalau menggunakan, kalau hanya sekedar bahasa Inggris gitu. Nah, di sini banyak sekali. Yang saya sarankan itu Bapak Ibu bisa menggunakan PET ini karena gratis ya, berbasis HTML5, kemudian bisa menggunakan GeoGebra yang juga gratis Bapak Ibu ya. Mungkin di awal ini sampai sini dulu Bu Jubaida. Jika ada pertanyaan monggo. Saya silakan dulu ke Bu Jubaida. Nggih, terima kasih Pak Eko, luar biasa nggih Pak Eko nggih tentang pembelajaran media pembelajaran yang interaktif dan manipulatif. Dari Bapak Ibu bisa mendapatkan inspirasi dari pembelajaran yang sudah di-sharekan sama Pak Eko. Jadi tidak usah sibuk dengan membuat sendiri kalau panjenengan memang belum bisa nggih Pak Eko ngoten nggih. Monggo Ya, Bapak betul. Ibu, saya buka 2 pertanyaan ya Pak Eko terkait dengan yang sudah panjenengan presentasikan. Silakan Silakan. Bapak Ibu, jika ada yang perlu ditanyakan silakan. Monggo langsung raise hand saja. Adakah yang mau bertanya Bapak Ibu? Jika tidak berkenan untuk raise hand, ya. Monggo Bu Alfiah nggih, monggo Bu Alfiah dari UPT SD Negeri Karangrejo. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali materi pada malam hari ini terkait apa yang disampaikan oleh Pak Eko Pramesti Sumarto. Saya sangat tertarik sekali, yang mana banyak istilahnya apa media-media yang tadi disampaikan itu. Tentunya saya di sini selaku guru SD banyak sekali yang harus bilangnya Pak.
saya pelajari ya. Tadi disampaikan oleh Pak Eko bahwasannya kan terkait matematika nggih. Bagaimana dengan saya selaku guru mapel PAI ketika menggunakan media tadi baik pad maupun GeoGebra tadi nggih. Kemudian bagaimana langkah ketika kita membuat soal yang ada di dalamnya, terutama terkait dengan materi pembelajaran saya. Tadi kan Pak Eko hanya menyampaikan langsung nggih matematika. Terus ini bagaimana kalau dengan PAI, sedangkan PAI di hijau ada ayat, ada sebagainya. Terima kasih, mungkin nanti ada pencerahan dari Pak Eko. Siap. Terima kasih Pak Eko. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alfiah atas pertanyaannya. Monggo Pak Eko langsung bisa dijawab nggih. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan memang saya mencontohkan matematika karena terus terang saya guru matematika, nggih, Bapak Ibu. Makanya kalau contoh saya yang matematika pasti lebih banyak gitu ya. Bagaimana dengan yang guru non matematika kalau mau menggunakan GeoGebra ini, Pak? Gitu. Apa bisa kita memasukkan bentuk-bentuk selain matematika gitu ya pertanyaannya? Bisa, Bapak Ibu. Ini saya tak bukakan dulu ya, tak bukakan dari awal bagaimana saya akan membuat sebuah media menggunakan GeoGebra yang interaktif gitu ya. Jadi pertama Bapak Ibu silakan dibuka geogebra.org. Nah, ini dasarnya kita masuk ke sini, kita enter. Nah, di sini kan memang yang paling utama matematika, tapi ini bisa juga untuk non matematika. Kalau Bapak Ibu belum punya akun, tinggal join saja atau sign in saja di sini. Ini karena saya sudah masuk, oke. Bentar, saya tak coba keluar dulu. Bentar. Tak sign out dulu. Nah, ini ketika belum masuk, kita sign in saja. Kita sign in, kemudian bisa masuk dengan Google saja. Klik dengan Google seperti biasa. Gitu. Nah, makanya akun Google ini benar-benar luar biasa. Apalagi Google for Education yang belajar ID. Ini bisa kita bawa kemanapun ya. Kita bisa bawa kemanapun yang luar biasa. Nanti klik dengan Google saja, nanti masuk Bapak Ibu. Karena saya sudah punya, maka saya sign in saja. Nah, kemudian di sini, nah kita bisa mencari atau kita bisa membuat resource ini, ya. Kita klik di sini yang nama kita, Bapak Ibu. Nah ini saya klik aja, kan nanti di sini ada namanya. Diklik, kemudian setelah kita klik nama kita, maka kita akan dibawa ke dashboard yang punyanya kita pribadi. Di sini kita bisa buat. Di sini ada create, ini create saja. Pilih yang activity atau book ya. Kalau saran saya, kalau satu aktivitas maka cukup activity saja. Kalau book itu nanti ada beberapa lembar gitu. Sama seperti kita membuat buku. Ketika buat klik activity, maka nanti akan dibuatkan seperti ini. Kita buat judul sama seperti biasa. Judul misalkan ini adalah PAI kelas 3. Nah, misalkan saya mau memasukkan video, Bapak Ibu ya, saya ingin memasukkan video. Nah, sudah, maka saya klik video. Masukkan link video yang sudah Bapak Ibu punyai. Misalkan tentang ayat Al-Quran atau tentang apa. Pak, saya mau memasukkan gambar, silakan klik image. Bapak Ibu, ada image, ini kita bisa drop atau bisa choose ya. Tinggal pilih, rasionya kita sesuaikan nanti. Sama, misalkan ini saya choose gitu, saya tidak punya gambar tapi ya, misalkan gini aja sudah, saya ambil beberapa gambar, contoh gambar yang ada saja. Oke. Nah ini, misalkan ini nah rasionya kita buat bagaimana, misalkan ini saya perkecil aja, poin terlalu besar nanti, ya saya perkecil 900. Nah, ini udah otomatis nanti. Oh, kurang kecil gitu ya. Dikecilkan lagi Bapak Ibu. Bisa 800 misal. Nah, kemudian klik done. Maka misalkan Bapak Ibu misalkan guru agama pengen ayat apa gitu ya. Di sini aja dimasukkan aja ayatnya. Kita punya gambar.
ayatnya dimasukkan gitu. Kemudian ini juga bisa kita edit ya. Di sini misalkan ayat tentang gitu, bla 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 bla, gitu, misalkan. Ya, kemudian deskripsinya silakan diisi. Misalkan artinya bla 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 gitu. Nah, kalau misalkan ayat ini kemudian di dan gini, maka sudah jadi. Sudah, makanya di sini muncul nanti. Jadi ayatnya seperti apa? Syaratnya kita harus menyiapkan ayatnya dulu, Bu. Kalau ayatnya nggak punya, kan kita harus siapkan dulu. Itu kita bisa pakai snipping tool atau bisa pakai print screen dan sebagainya sudah. Kita bisa pakai snipping tool. Kemudian kita bisa menambahkan lagi. Kita bisa menambahkan penjelasan berupa teks misalkan. Teks ya, langsung kita isi teksnya. Ayat di atas, bla 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 bla, menjelaskan tentang dan seterusnya. Dan nah, maka nanti di sini akan ada keterangan materi. Saya tak tambahi lagi bentuk misalkan web. Boleh kita klik web, masukkan URL webnya. Misalkan tentang karena ayat ini bercerita tentang tentang hari akhir misalkan, ya, dengan masukkan web tentang hari kiamat gitu boleh. Ya. Terus kalau sudah di dan nanti, nah kemudian misalkan Bapak Ibu langsung ingin ada pertanyaan di situ, kita tinggal buat di sini ada question di sini Bapak Ibu. Questionnya ini, nah ayat di atas menceritakan tentang apa? Nah, ini misalkan ya. Tentang apa? Bisa open question itu berarti jawabannya adalah uraian. Kalau multiple choice berarti jawabannya adalah pilihan ganda. Nanti kuncinya tinggal dicentang, diklik. Nah, itu berarti kuncinya. Kalau misalkan kunci gitu. Pak, kalau jawabannya lebih dari satu atau MCMA, multiple choice, multi answer, maka yang dicentang nanti lebih dari satu juga. Yang salah nanti nggak usah dicentang. Ini centang juga, tapi yang nomor 3 kosong gitu. Ya. Misalkan ini hari akhir, terus di sini kiamat. Kemudian yang di sini itu kan sama ya, Bapak Ibu mungkin hampir sama. Yang di sini adalah kelahiran. Nah, maka ini yang tidak centang ini karena jawabannya 2. Sudah. Nah, tapi ini tidak bisa untuk penilaian ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah media. Kalau untuk penilaian, maka lebih baik Bapak Ibu membuat sebuah Google Form gitu ya, menggunakan akun Belajar ID, kemudian nanti linknya yang dimasukkan ke sini, masukkan lewat web. Lewat web nanti akan dimasukkan link dari Google Form-nya. Maka nanti asesmennya langsung di situ gitu. Jadi Bapak Ibu sudah punya dari Google Form untuk asesmen, masukkan linknya ke dalam URL ini. Maka Bapak Ibu bisa nanti membuat asesmen langsung di situ gitu. Tapi kalau membuat dari sini tidak saya sarankan untuk asesmen. Kenapa? Karena nanti anak-anak bisa merubah. Karena interaktif Bapak Ibu ya. Jadi asesmen itu bukan media interaktifnya, tapi asesmen itu memang uji validasi kan gitu, validasi pengetahuan. Tapi kalau media interaktif itu adalah media yang bisa digunakan sewaktu-waktu dan bisa kita lihat real time ya, secara real time. Ketika anak-anak mengubah saat ini juga kita lihat. Berikutnya anak-anak mengubah, kita bisa lihat seperti yang tadi ketika dicontohkan, yang ini tadi Bapak Ibu ya, ketika ini saya lihat bentuknya, oh ternyata ini berubah-ubah gitu. Ternyata berubah-ubah. Satu anak merubah, otomatis di sini akan berubah sendiri. Karena real time. Jadi kita lihat tuh langsung. Nggak usah menunggu 1 menit Bapak Ibu, tapi beberapa detik setelah anak merubah itu di sini otomatis berubah. Real time. Jadi yang di sini seperti ini belum mengerjakan ya tetap nggak akan terlihat gitu Bapak Ibu. Ketika ini tiba-tiba merubah ada isinya maka muncul langsung otomatis. Begitu juga dengan yang lain. Nah, ini ketika ada perubahan otomatis akan kelihatan langsung. Dan kita bisa tahu siapa yang menjawab ini. Yang menjawab A itu adalah anak-anak ini, yang menjawab B anak-anak ini. Nah, kemudian kalau misalkan ini supaya tidak terlihat oleh teman-teman lainnya siapa yang menjawab begitu, ini kita bisa menggunakan, kita kembalikan dulu ke sini. Nah, ini ada hide names. Nah, kalau hide names itu nanti kita nggak tahu oh ini jawabannya siapa gitu ya.
Anak-anak nggak bisa lihat, anak-anak, tapi nanti kita bisa lihat gitu. Misalkan ini jenengan tampilkan pakai LCD, maka boleh jenengan pakai hide name, disembunyikan namanya supaya apa? Supaya nggak lihat oh ini siapa yang jawab, ini siapa yang jawab itu. Tapi kalau ini di show name, nah, maka nanti akan muncul nama-namanya. Kalau di hide, maka nggak akan muncul namanya sudah. Nah, caranya itu Bu, kemudian kalau sudah ini di save aja, maka nanti kita sudah selesai membuat media interaktifnya untuk semacam LKPD atau yang lainnya nih. Nah, ini nanti kita tinggal baginya gimana, ini tinggal diklik, kita pilih assign ini Bapak Ibu. Ya, ini ada assign, klik assign, kemudian pilih yang lesson. Kita lesson. Pilih lesson, maka nanti akan muncul ini, kita langsung create gitu aja. Create, maka nanti akan muncul link yang bisa Bapak Ibu bagikan. Nah, ini tinggal klik aja, maka nanti sama seperti yang tadi saya bagikan Bapak Ibu. Ini diklik, sudah, nanti bisa dibagikan. Ada Bapak Ibu. Nah, itu yang contoh barusan. Sudah, maka ketika klik, otomatis nanti akan munculnya di sini. Dan ini Bapak Ibu, selamanya akan tetap tersimpan. Tidak akan pernah hilang. Ya, takkan lekang oleh waktu, bahasanya kan gitu ya Bu Nurla ini ya. Takkan lekang oleh waktu. Betul, Pak. Sampai kapanpun akan tetap ada. Sama seperti di dalam data ID, ketika Bapak Ibu simpan, dia nggak akan hilang sama sekali. Termasuk jawabannya peserta didik itu sampai yang terakhir dia jawab di mana, itu Bapak Ibu akan tetap bisa lihat. Karena akan tetap tersimpan. Yang ini akan tetap tersimpan selamanya. Gitu. Selama saya tidak menghapus yang ini, maka tetap selamanya akan tersimpan. Jadi misalkan ini saya tutup, saya kembalikan, maka nanti akan muncul tadi kan kodenya yang ini ya Bapak Ibu ya. Maka tinggal diklik ini aja. Ini kan yang aslinya, yang belum dibuat. Artinya yang masih belum dikerjakan gitu. Nah, ini tadi yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu semua, saya klik, maka nanti semua yang sudah dikerjakan tadi itu akan tetap utuh. Tidak akan berkurang satu karakter pun nggak akan berkurang. Nah, ini tadi Bu Nurla ini sampai sini, Pak Ju ini semuanya sudah kelihatan langsung. Masih tetap utuh, nggak akan hilang. Sampai kapanpun, tidak akan hilang. Itu Bu Alfia, jadi bisa digunakan untuk membuat media, meskipun bukan dari matematika. Nggih. Jadi ini tetap bisa digunakan untuk yang guru non-matematika. Terima kasih Pak Eko. Nggih, sami-sami. Nggih, sudah jelas nggih Bu Alfia nggih dari penjelasan Pak Eko. Monggo kalau ada pertanyaan lain Insya Bapak Allah. Ibu mungkin nggih. Mungkin dari aplikasi ini ada batasan atau bagaimana bisa ditanyakan. Monggo Bapak Ibu. Satu lagi pertanyaan nggih Pak Eko nggih. Monggo. Apakah ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Monggo. Di kolom Oke. chat ada Tidak ada pertanyaan. yang bertanya. Oh, di kolom chat nggih. Oke, sebentar saya lihat dulu di kolom chat. Assalamualaikum dari Ibu Ina Nuriati. Nggih. Mohon izin bertanya, Pak. Apakah dari beberapa media interaktif dan manipulatif yang telah Bapak jelaskan tadi bisa diterapkan juga di TK, Pak Eko? Oke. Bu Ina ini kayaknya guru TK. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau yang untuk di TK nih, nah di TK itu kalau yang GeoGebra ini maka kreativitas kita dibutuhkan Bapak Ibu ya. Kita dibutuhkan kreativitas kita sebagai gurunya untuk mendeliver sebuah media yang benar-benar nanti bisa digunakan oleh anak-anak TK. Nah, kalau saran saya di TK itu bisa pakai pad ini Bapak Ibu ya. Bisa pakai pad, kita cari yang simulasi. Yang TK SD itu bisa menggunakan ini. Jadi pemahaman tentang
media-media mengenal bilangan seperti itu. Nah, itu bisa kita lihat dari PET ini Bapak Ibu. Kalau yang di TK gitu. Nah, kalau di GeoGebra karena kita membuat begitu, sebetulnya ada sih, sebetulnya di GeoGebra ini juga ada Bapak Ibu, cuma biasanya bentuknya itu dalam bahasa Inggris gitu. Biasanya misalkan begini saya cari bilangan gitu ya. Di sini sudah banyak sekali sebetulnya bentuk-bentuk aktivitas yang sebetulnya gratis. Bapak Ibu bisa lihat. Ya, ini ada beberapa yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kalau sudah ada di sini berarti semuanya halal dipakai Bapak Ibu ya. Sudah tidak perlu bingung dengan hak cipta dan sebagainya karena kalau sudah muncul di sini itu semuanya itu sudah bisa digunakan. Ini contoh ya. Ini juga bentuk media manipulatif Bapak Ibu. Misalkan ini saya klik, ini yang perkalian bilangan bulat. Oh, ini perkalian. Nah, ini jadi misalkan 10 dikalikan 7, jawabannya berapa gitu ya. Nah, maka nanti anak-anak bisa menjawab, klik misalkan 70. Oke, saya enter. Plek. Nah, cek jawaban, klik. Benar. Nah, sama seperti yang tadi nggih, Bapak Ibu. Kemudian saya klik soal baru. Nah, di sini ternyata min 7 dikali min 8. Ini yang SMP ya. Oke, sekarang kita coba cari yang mungkin yang ada hubungannya dengan TK atau SD. Nah, itu Bapak Ibu bisa cari di sini. Ini bilangan pecahan bukan, penjumlahan bilangan bulat, penjumlahan garis bilangan. Yang TK ada enggak ya? Kalau yang di sini penjumlahan bilangan bulat. Bulat mode. Ini SD. Latihan pembagian. Oke. Garis bilangan. Ini yang matematika nggih. Contoh. Ini beberapa contohnya banyak sekali Bapak Ibu. Nanti misalkan Bapak Ibu pengen melihat yang khusus, ya kalau matematika saya yakin banyak sekali di sini. Kalau yang non matematika mungkin nanti bisa dicari di sini ya. Kata kuncinya apa gitu misalkan. Itu coba aja dicari Bapak Ibu ya. Misalkan ini yang bilangan atau ada enggak ya alam pegunungan. Biasanya nanti akan muncul beberapa, oh enggak ada berarti. Maka kita cari pakai kata kunci yang lain itu. Nah, yang kedua kita bisa menggunakan yang ini Bapak Ibu, yang PET ya, yang di TK, jenjang TK itu. Ini grade levelnya kita tambahi, kita pilih yang elementary school ya. Biasanya di jenjang SD. Nah, ini beberapa bentuk yang ada di SD. Ini yang bilangan. Kemudian coba saya cari yang inklusif, bukan, rilis elementary school, misalkan cari yang earth science. Nah, ini tentang bumi ya. Jadi nanti coba cari di sini Bapak Ibu ya, karena kalau yang jenjang TK itu memang kita butuh apa ya? Butuh lebih banyak kreativitas untuk memunculkan bagi peserta didik kita. Okay. Kalau saran saya silakan dicari saja, karena saya juga bukan mengajar di TK, jadi kesulitan juga kalau mencari yang langsung. Intinya bisa Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu perlu lebih teliti saja untuk mencari. Gitu. Menurut saya gitu, Bu Jubaidah. Oke, terima kasih Pak Eko atas jawabannya dari Bu Inang. Ini ada pertanyaan lagi Pak Eko. Tambah satu lagi enggak apa-apa ya? Lanjut, Ini dari Bu Yeni. Apakah ada batasan dan juga adakah kendalanya untuk aplikasi tersebut? Karena kalau misalnya interaktif nggih Pak Eko nggih, kalau murid kita itu banyak, misalnya di SMP itu 32 murid, terus semuanya ikut bergabung, terus terkait dengan sinyal, apakah itu yang pernah Pak Eko alami, apakah ada kendala seperti itu? Dan apa ada batasan? Mungkin itu dari Bu Yeni, Pak Eko, monggo Oke, dijawab. terima kasih. Jadi yang pertama, apakah ada batasan? Tidak. Sama sekali tidak ada batasan, Bapak Ibu.
kecuali yang PET ya. Kalau yang PET itu ada beberapa batasan yang istilahnya kita bisa memberikan donasi. Tapi itu tidak diwajibkan. Kalaupun tidak memberikan donasi pun kita masih bisa menggunakan semua simulasi yang ada di sana. Kecuali merubah simulasi, itu harus ada donasi. Jadi kalau di PET, perbedaannya, kalau untuk di PET ini, ketika kita ingin merubah ini, maka harus apa namanya memberikan donasi, Bapak Ibu. Ya, harus memberikan donasi kalau mau merubah. Tapi kalau tidak merubah, tidak ada batasan. Berapa kali pun kita menggunakan itu aman. Kalau yang GeoGebra ini, Bapak Ibu, itu full gratis. Kita mau merubah pun itu nggak perlu donasi. Kenapa? Karena kalau kita merubah, maka kita tetap akan memunculkan nama pembuatnya pertama. Jadi misalkan dari link yang saya berikan tadi, misalkan ini saya coba ambil yang bilangan tadi, nggih. Bilangan. Saya ambil salah satu ini kan yang buat Bu Subayyah ini, nggih. Nah, ketika ini mau saya edit, Bapak Ibu, saya langsung edit saja. Caranya bagaimana? Caranya adalah ini langsung klik. Nah, ini copy. Ketika saya copy activity, saya akan membuat namanya saya, tapi saya tidak akan menghilangkan nama pembuat pertamanya, Bapak Ibu. Jadi ini misalkan saya tambahi judulnya LKPD penjumlahan bilangan. Sudah, ini saya save. Maka yang terjadi adalah nama saya plus namanya beliau. Kenapa? Karena memberikan penghargaan kepada pembuat pertamanya. Oke, sebentar. Saya lihat yang di saya. Karena tadi sudah saya copy, Bapak Ibu ya, maka nanti akan muncul di sini. Nah, ini kan jadi punya saya nih. Tapi ketika ini saya buka, maka saya tidak akan menghilangkan nama beliau. Jadi tetap nama beliau. Kenapa? Karena beliau yang pertama kali membuat. Itu tetap kita memberikan penghargaan kepada beliau yang pertama kali membuat. Di sini autornya adalah saya dan beliau. Kenapa? Karena atas nama Bu Subayyah inilah yang pertama kali membuat. Begitu. Dan ini gratis, Bapak Ibu. Sama sekali nggak ada batasan kalau yang di GeoGebra ini. Bapak Ibu mengcopy berapa aktivitas sekalipun, itu tetap nggak akan ada masalah. Kenapa? Karena ketika jenengan tampilkan, pasti namanya yang pembuat pertamanya tetap diikutkan. Karena ini tergantung dari hak ciptanya. Hak cipta pertamanya kan oleh Bu Subayyah ini. Maka yang kedua saya gitu. Maka nama beliaunya tetap kita bawa sampai dimanapun gitu. Ketika kita membuat sebuah karya. Sehingga batasannya di mana? Kalau di GeoGebra ini sama sekali tidak ada. Pak, pengalaman saya ketika saya menggunakan ini, Bapak Ibu, ketika saya menggunakan ini tidak pernah, meskipun 30 siswa, 40 siswa sekalipun, saya pernah ketika kegiatan waktu itu kegiatan KBTT, kegiatannya daring seperti ini, Bapak Ibu, pesertanya itu kalau nggak salah jumlahnya itu totalnya 500. Totalnya saat itu ada 500 peserta. Saya gunakan GeoGebra ini dan hampir semuanya itu tidak ada kendala mereka. Mereka masuk bersamaan itu tidak ada masalah. Tidak ada kendala apapun. Jadi yang mereka terkendala ketika sinyal mereka itu sedang trouble, maka kendalanya karena adanya gangguan sinyal. Tapi di sistemnya yang lain nggak ada masalah. Jadi saya pernah menggunakan media ini, Bapak Ibu, untuk kegiatan KBTT, kegiatan seperti malam ini ya. Tapi saat itu diklat, sebuah diklat di matematika itu pesertanya 500, hampir semuanya login itu aman. Tidak ada masalah, Bu, gitu. Jadi kalau pengalaman saya seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya. Ini ada beberapa lagi Pak yang bertanya lagi. Atau Pak Eko ada materi lagi yang mau disampaikan? Sementara cukup sih, Bu. Nanti bisa saya karena yang paling utama itu adalah ini terkait dengan GeoGebra, kemudian PET itu, nggih. Kalau mau bahas tentang AR dan VR itu perlu perangkat yang lebih. Nah, makanya saya
belum berani menyarankan ya terkait dengan AR dan PR karena ada beberapa perangkat yang memang harus kita siapkan dan itu cukup speknya cukup lumayan gitu. Karena kalau laptop biasa kadang juga masih kesulitan itu. Itu yang hubungannya dengan VR dan AR. Oke. Oke, Pak Eko, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi Pak Eko dari Bu Didin Irawati. Apakah ada batasan Pak seperti aplikasi lain? Karena kalau aplikasi lain itu seperti Pirdex itu kan hanya 1 bulan yang terintegrasi dengan Google Slide itu dulu pernah saya coba pada saat pandemi dulu. Kalau yang masuk Oke, oke. banyak akhirnya bentel semua error. Kemudian Iya. seperti game itu juga dibatasi 10 permainan misalnya. Lah kalau GeoGebra ini apakah dibatasi juga atau free Oke. semuanya? Mungkin itu dari Bu Ya. Didin, Pak. Oke. Monggo. Ini saya buka dulu ya, Bapak Ibu. Ini apa? Punya saya. Ini yang punya saya nih, Bapak Ibu. Saya pertama kali membuat itu, bentar. Ini saya pertama kali membuat ini itu di tahun 2018 kalau nggak salah Bapak Ibu. Ini yang saya pakai ya. Jadi sejak tahun 2018 sampai sekarang, alhamdulillah nggak ada kendala apapun, tidak ada batasan apapun. Ini tahunnya tahun berapa ini saya buat ini? Yang pertama kali. Mungkin enggak ya di sini sekarang ya. Oh, enggak muncul. Jadi pertama kali saya buat ini kalau nggak salah ini tahun 2018 ini ya, sebentar detailnya. Cek detailnya. Oh ini 2019 saya buat. 15 November 2019 jam 10.56 AM pagi. Ini pertama kali saya buat. Pertama kali saya upload di sini ya, Bapak Ibu ya. Upload pakai GeoGebra-nya ini mulai 2019 sampai sekarang di 2024. Sudah 5 tahun. Ya, sudah 5 tahun, tidak ada kendala apapun dan ini masih utuh. Media yang saya buat masih utuh, tidak berkurang suatu apapun. Ya, jadi kalau ditanya adakah batasan waktu, batasan ini itu dan sebagainya, saya kok belum merasakan itu ya, Bu Jubaida ya. Terus terang, jadi sejak awal saya pakai sampai sekarang sama sekali tidak ada. Aman Saya ya, Pak, memang ya? saya memang kenalnya ini di 2018, saya mulai belajar, kemudian di 2019 itu saya baru mulai aktif menggunakan sampai sekarang. Ini yang pertama kali saya buat itu. Jadi ini saya buat karena ini terkait dengan media interaktif. Nah, jadi anak-anak nanti misalkan ini saya tampilkan, ini mereka bisa menggerakkan ini, ya. Bisa digerakkan, siapapun bisa menggerakkan peserta didik. Nah, fungsinya ini bisa saya rubah, gitu. Fungsinya bagaimana? Itu bisa dirubah. Solabel, nah ini ditampilkan, Sogrid, nah ini bisa ditampilkan dan sebagainya. Ini yang pertama yang dulu pernah saya buat ya, Bapak Ibu. Ini tadi detailnya adalah mulai 2019 sampai sekarang. Jadi tidak ada batasan apapun. Termasuk apakah ada batasan berapa aktivitas. Nah, ini sudah saya nggak tahu sudah ada berapa banyak di sini Bapak Ibu. Ini semuanya pokoknya saya buat gitu aja. Itu tidak ada batasannya di sini. Itu Bu Jubaida, jadi belum menemukan batasan kalau yang ini. Terima kasih. Dan bisa digunakan berulang nggih, Pak Eko nggih? Bisa Bu, bisa. Oke, jadi tahun depan kan tidak usah membuat lagi. Nah, Kalau betul. kurikulumnya masih sama, Iya. CP atau TP-nya masih sama kan masih Oke. bisa dipakai lagi. Betul. Satu untuk seterusnya maksudnya Oke. gitu. Kemudian ini lagi Pak Eko, kalau misalnya dari Bu Ina Nuriati nih, kalau misalnya itu digunakan di TK, apakah tidak terjadi bias itu? Kayaknya kalau yang disimulasikan Pak Eko itu kan jenjangnya SMA, SMK nggih.
Jadi istilahnya kan tinggi sekali. Oh, Nah, kalau di TK apa tidak ada bias itu menurut Bu Ina tadi? ya. Bertanya seperti itu, Pak. Monggo. Oke. Terkait dengan bias atau tidak, itu tergantung dari kontennya sih, Bu. Ya, tergantung dari konten materinya. Ketika kita membuat materinya itu menjadi apa yang mudah begitu, yang mudah dipahami atau sesuai dengan jenjangnya, maka itu tidak akan jadi bias. Kecuali ketika kita memang membuat materinya itu ada sedikit yang mungkin secara konsepnya eh, terjadi apa ambigu di dalam pemahaman, maka itu bisa jadi bias. Contohnya kan begini sebentar. Kemarin itu saya pernah mencoba yang ini tapi tribune ini ya. Tergantung dari yang kita buat. Ketika kita membuat sebuah kontennya itu mengandung bias, maka juga bisa jadi bias. Tapi jika tidak, saya rasa tidak akan jadi bias, Bu. Kenapa? Karena kembali lagi konten. Jadi kembali lagi untuk jenjang TK, ya. Jenjang TK itu adalah kreativitas kita sebagai guru memang yang benar-benar dibutuhkan bagaimana kita menyediakan kontennya itu. Gitu. Jadi bias atau tidak tergantung dari konten yang kita siapkan. Menurut saya begitu, Bu Jubaida. Oke, terima kasih. Berarti kembali ke kreativitas guru masing-masing ya. Oke, Yang betul. tahu kembangan usia peserta didik kita. Kalau murid kita TK nggih, tidak usah diberi media Ya, yang terlalu tinggi. Nggih, itu betul. yang akan Oke. nanti menjadi bias. Oke, kemudian ini lagi Pak Eko, untuk menyisipkan gambar dengan mudah, apa bisa seperti PPT Pak, yang untuk geogebra mungkin ya yang ditanyakan ini. Apakah bisa menyisipkan gambar dengan mudah seperti PPT? Oh, Jadi gitu. mungkin beliau ingin ya memberikan media pembelajaran ke murid seperti PPT, tapi dimasukkan ke GeoGebra ini. Oke. Jadi PPT-nya Jadi nanti, mudah. PPT-nya Oke, bisa diinputkan gitu, Bapak Ibu ya. Tapi PPT-nya dibuat dalam bentuk ini apa namanya? Google eh Slide. Iya, di Google Slide. Dari Google Slide nanti dibuat ke web publish gitu. Jadi di web publish nanti bentuknya nanti ada PPT di dalamnya. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu sudah punya di Google Slide gitu, di Google Slide kemudian dibuat ke dalam web publish-nya. Jadi namanya web publish kalau nggak salah. Gitu gitu Bu Nurla ini ya namanya. Saya kok lupa. Betul, Pak, betul. Bisa Oke, dipraktekkan, Pak Eko, biar teman-teman jelas web publish. oke. Oh, jangan ini bahaya. Saya tak cari Google Slide saya saja. Mana ya Google Slide saya? Isinya kok. Jadi kita buat dalam bentuk ini, dalam bentuk apa? Web publish. Baru kemudian dari web publish itulah yang akan kita masukkan ke dalam ini aja sudah. Kalau ini kan aman. Ya, ini misalkan ya Bapak Ibu ya, ini contoh saja. File, kemudian kita masuk ke share. Nah, publish to web ini Bapak Ibu ya. Jadi PPT-nya itu kita upload ke dalam Google Slide menggunakan akun Belajar ID. Kemudian kita publish to web ini. Kita klik begitu. Setelah kita klik ini langsung publish saja, enggak apa-apa ya. Bentuknya adalah link, kita publish. Oke. Maka nanti akan muncul webnya ini. Nah, inilah yang kita kopikan Bapak Ibu. Ini kita copy masuk ke GeoGebra tadi. Misalkan yang ini coba saya edit lagi saja. Saya edit. Kemudian di sini saya masukkan satu buah elemen add yang bentuknya adalah web. Di sini saya masukkan sudah. Oke.
Nah, sudah nanti di sini akan munculnya adalah bentuk refuse to connect. Sebentar. Kendalanya di sebentar. Ini terbatas. Oh iya, kami. Oh ini yang anu gitu. Nah, setelah dipublish baru kita masukkan ke sini Bapak Ibu sebenarnya. Bentar, kita cek. Open. Nah, sudah. Jadi nanti langsung bentuknya adalah yang web publish gitu. Jadi PPT-nya bisa kita masukkan juga di dalam ini di dalam judulnya gitu. Nah, ini kalau pakai link. Karena ini kayaknya loadingnya ya yang agak sulit Bapak Ibu. Kalau pengen langsung ya ini diklik maka otomatis munculnya di web publish. Jadi PPT-nya dimasukkan ke dalam Google Slide, kemudian nanti bisa menggunakan ini, bisa menggunakan web. Jadi add tambah elemen, kemudian masukkan web gitu. Itu Bu Jubaida. Nggih, terima kasih Pak Eko. Berarti tidak hanya Google Slide ya, yang di apa namanya Canva itu kan juga bisa nggih Pak Eko Ya, berarti bisa. untuk Canva juga dipublish bisa nggih. dimasukkan. Quizzes juga bisa dimasukkan. Juga bisa. Kemudian mungkin dari live worksheet itu juga bisa dimasukkan Bapak Ibu. Jadi yang berhubungan dengan web publish itu bisa. Jadi yang berhubungan dengan web itu semuanya bisa dimasukkan. Oke, nggih, sudah sangat jelas nggih Bu Yudia Urbana, Aris Triana Putri. Ya, itu tadi pertanyaannya dari beliau. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi, mumpung Pak Eko masih membersamai kita, kita ambil ilmunya sebanyak-banyaknya. Jangan sampai tersisa. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung open mic atau langsung bertanya di chat, dituliskan di dalam kolom chat. Monggo, silakan. Atau Bapak Ibu ini kayaknya kok langsung praktek mungkin nggih. Kok sepi. Tidak ada yang open mic. Monggo Bapak Ibu bisa ditanyakan lagi jika ada yang kurang jelas. Nanti kalau sudah selesai malah bingung mau bertanyanya. Maka panjenengan nanti malah merepoti Pak Eko lagi. Mumpung ada waktu. Atau masih bingung dengan mensimulasikan cara membuatnya masih bingung, mungkin bisa disimulasikan lagi dan dicatat sama Bapak Ibu guru peserta di sini. Monggo Bapak Ibu sudah jelas semua, nggih? Saya lihat di kolom chat lagi. Sudah tidak ada pertanyaan. Oke, Bu Yudida, terima kasih, nggih. Sudah jelas, nggih, Bu Yudida, nggih. Monggo tinggal bisa mengaplikasikan nanti langsung dibuka aplikasinya, kemudian bisa disesuaikan dengan peserta didik yang kita hadapi di sekolah masing-masing dan jangan sampai ada bias. Barusan ada yang bertanya Bu di chat. Nggih, nggih. Oke. Ini pertanyaannya. Kalau pakai download HP juga sama cara mengaplikasikannya, Pak Eko. Ini Oke. dari Ibu Ika Purwantini. Karena Ya. kan anak-anak biasanya pakai HP. Itu Iya. apakah sama? Ya. Ketika kita sudah membuat itu, Bapak Ibu, kita sudah membuat linknya kita berikan kepada peserta didik, hasilnya juga sama. Jadi linknya itu ketika diklik nanti sama. Cuma yang membedakan nanti kalau di HP lebih kecil, gitu, Bapak Ibu ya. Jadi kadang itu
ini pengalaman ketika saya mengirimkan, terus anak-anak pakai HP itu ada yang melihatnya begini. Sebentar, yang tadi mana ya? Oh, bukan yang ini. Misalkan saya tak kembali dulu, nggih. Yang salah satu tadi, misalkan masuk ke sini. Jadi ada yang bentuk ininya, bentuk appletnya, ini karena waktu itu di matematika, nggih. Jadi bentuk appletnya itu nggak kelihatan penuh, Bapak Ibu. Jadi misalkan yang ini tadi, nah seperti yang taks ke berapa tadi itu ya, yang ini loh, yang. Nah ini Bapak Ibu, jadi yang ini tuh dia kepotong cuma segini, gitu, karena pakai HP ya. Jadi ketika mau lihat penuh itu dia bingung, Pak kok nggak kelihatan Pak gitu. Nah karena memang itu tampilan HP itu berbeda dengan tampilan LCD ya, atau laptop ya. Nah tapi kalau kita cuma mau melihat menggunakan HP itu bisa Bapak Ibu. Jadi yang tidak bisa penuh terlihatnya itu kalau misalkan yang bentuknya seperti ini. Ini kan bentuknya seperti landscape gitu nggih, appletnya. Karena waktu itu matematika kebetulan. Jadi ketika ini ditampilkan di HP, maka yang ininya itu hanya kepotong separuh segini di HP-nya anak-anak. Tapi kalau dia geser itu kelihatan Bapak Ibu, digeser gitu, ini ya kelihatan sebelah sini. Tapi kalau kelihatan sini, yang sini ketutup gitu. Sini ketutup, sini kelihatan. Kalau sini ketutup, sini kelihatan ya karena HP-nya kan kecil gitu. Jadi secara tampilan hanya lebih kecil gitu aja. Tapi secara konsepnya sama, tetap bisa menggunakan HP karena yang kita kirimkan link berbasis webnya gitu, Bapak Ibu. Jadi tetap bisa kelihatan, cuma tidak di beberapa update itu tidak bisa penuh lihatnya. Cuma itu aja sih Bu Jubaida kalau yang pernah saya alami dengan anak-anak itu. Jadi anak-anak nggak bisa lihat langsung penuh. Jadi ketika dia nembak gitu, nah ketika dia nembak itu supaya lihat kena apa enggaknya dia harus geser dulu, digeser. Oh ternyata kena gitu. Tapi kalau misalkan ini, oh ternyata tidak kena, jadi harus geser dulu. Mau nembak geser lagi gitu. Jadi tampilannya itu hanya separuh. Jadi misalkan eh, jadi tampilannya itu, nah ini, oh sorry, gini, tapi ini hanya separuh, Bapak Ibu. Jadi tampilannya itu, misalkan ini saya perbesar ya. Nah kalau di laptop ini kan tetap akan kelihatan penuh ininya. Meskipun saya perbesar, perkecil, ini tetap kelihatan penuh. Tapi kalau di HP itu ini nggak kelihatan penuh, hanya separuh begitu. Hanya separuh kelihatannya. Itu bedanya, beda ya. Oke, nggih. Terima kasih Pak. Mungkin itu jawaban untuk Bu Yudia Orbana, nggih. Ini juga ada pertanyaan dari Bu Ika Purwantini. Kalau pakai, oh ini tadi sudah ya, yang dari Bu Yeni. Bu Yeni, bisakah soal dalam bentuk PDF atau YouTube diekspor seperti Canva? Seperti itu Pak. Oke. Bisa nggak kalau di itu tadi? Dalam bentuk Eh, PDF Pak niki PDF atau bisa YouTube? diupload Bu. Kalau PDF bisa, YouTube bisa. Jadi PDF itu bisa nanti dimasukkan di upload, bisa juga kalau yang dari YouTube juga bisa. Oke, misalkan ini saya kembalikan lagi ke contoh yang tadi nggih. Oke, ini saya edit lagi. Edit. Jadi kalau Bapak Ibu mau memasukkan PDF, itu klik add, ini ada PDF Bapak Ibu. Jadi PDF bisa kita masukkan. YouTube kita bisa masukkan dari video YouTube. Ketika ini saya klik video, maka nanti yang muncul di sini adalah URL-nya. Jadi URL dari YouTube itu bisa dimasukkan ke sini. Gitu. PDF juga sama. Jadi misalkan ini saya klik, saya ambil PDF, maka saya akan pilih dari file PDF yang sudah ada. Gitu. Misalkan yang mana gitu ya. Yang mana ya? Salah satu saja sudah. Nah, misalkan ini sudah. Maka bentuknya ini PDF juga bisa diupload gitu. Jadi PDF bisa diupload, YouTube juga bisa diupload gitu. Itu uji beda. Oke, nggih. Terima kasih. Berarti
GeoGebra ini materi dalam bentuk PDF, YouTube itu bisa dimasukkan. Kalau mau memberikan soal, maka bisa diberikan link, misalnya seperti Google Form, wonten nggih Pak nggih. Betul. Jadi dalam satu tampilan anak-anak bisa melakukan banyak aktivitas, Ya. wonten nggih Pak nggih. Nggih, betul. Oke. Ini kemudian pertanyaannya juga sama sepertinya Pak tadi. Bu Ika tadi kalau pakai download HP tadi sudah dijawab nggih Bapak Ibu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu, silakan yang belum dijawab atau mau bertanya lagi silakan. Nah, ini bisakah hasil pekerjaan kita tersebut di backup secara online, Pak? Karena ini kayaknya berbasis online, ya. Kalau berbasis offline apakah bisa? Nah, kalau berbasis offline Bapak Ibu, maka Bapak Ibu kerjakan saja, tidak apa-apa. Maka nanti setelah online dia akan otomatis tersinkron gitu. Ya. Jadi dengan memang cuma kendalanya kalau secara offline Bapak Ibu kita nggak bisa interaktif dengan anak-anak gitu. Kita nggak bisa lihat aktivitasnya anak-anak sudah sampai mana, saat ini sudah ngapain. Nah, itu tidak bisa Bapak Ibu. Karena yang di sini tadi kan kita butuh interaktifnya. Nah, kalau kita butuh interaktifnya maka kita harus online. Saya sarankan kita online. Tapi kalau offline, Bapak Ibu nanti bisa membuatnya bentuk offline bisa. Ini bisa di-download dalam bentuk offline Bapak Ibu, ya. Kita download nanti bisa kita kerjakan dalam bentuk offline. Ini caranya misalkan ini. Nah, ini saya ambil ya, saya ambilnya edit activity-nya atau saya open in app. Nah, ini kan ada open in app. Saya open begitu, maka nanti kita bisa download dalam bentuk offline. Sehingga kalau kita download dalam bentuk offline, maka nanti bisa kita kerjakan di luar online gitu. Cuma karena ini tadi bahasa kita itu adalah kita kita cari interaktifnya, maka saran saya menggunakan online gitu. Tapi offline bisa ini langsung aja save to computer gitu. Atau download as. Download as ini nanti ada pilihannya Bapak Ibu. Nah, di sini ini kan ada pilihan bentuk GeoGebra file, maka nanti kita bisa mengerjakan secara offline. Kalau sudah bentuk GeoGebra file itu dimanapun nggak perlu nunggu online, bisa gitu. Atau kita pilih dalam bentuk image, savage, PDF bisa, ke teks bisa, ke HTML juga bisa. Kita download web page juga bisa gitu. Jadi ini bisa kita download dalam bentuk yang macam-macam gitu. Bisa PDF juga. Nah, cuma kalau kita pengen yang interaktif ya berarti bermainnya online. Kalau kita pengen nggak interaktif, udah ini tak download saja sudah, itu nggak apa-apa. Ini download aja, diklik, ini download as gitu aja. Di download atau langsung save to your computer. Maka nanti tersimpannya di komputer kita dalam bentuk offline gitu. Itu Bu Jubaida. Oke, nggih, terima kasih Pak penjelasannya. Berarti lengkap sekali nggih, seperti di Google Drive nggih. Kalau kita bekerja pakai Google itu tidak harus offline, offline itu juga bisa. Jadi ketika online itu bisa tersimpan otomatis nonton ini, jaga-jaga agar tidak hilang dan bisa diupload kapan saja, katanya Pak Indra Sagita. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, monggo, sudah sangat jelas sekali pemaparan dari Pak Eko malam hari ini. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi Bapak Ibu, monggo. Kayaknya asik ini, satu bisa untuk semua nggih, untuk GeoGebra ini Pak Eko nggih. Saya kira hanya untuk matematika saja, Pak. Betul, Jadi ketika saya melihat GeoGebra itu dari katanya saja seperti hanya matematika. Jadi kalau saya lihat seperti itu kok saya kurang tertarik. Oh, ini untuk matematika. Padahal sebenarnya untuk map lain juga bisa nih ternyata. Ya. Memang kenapa kok disebut GeoGebra? Karena penemunya guru matematika, Bu. Makanya Oh, dikasih gitu nama pertama GeoGebra. kali. Penemunya adalah guru matematika. Dan penemunya ini guru ya, Bapak Ibu ya. Bukan profesor atau apa itu, bukan. Tapi dia adalah seorang guru. Gitu. Keren pokoknya. Nah, ini bisa dipraktekkan ini kapan-kapan mau saya coba ini, Pak. Monggo.
Monggo Bapak Ibu, ada waktu 10 menit lagi, silakan. Kalau mau bertanya lagi, mumpung langsung pada pakarnya Bapak Ibu. Karena kita kan sering miskonsepsi, dikira GeoGebra itu untuk matematika, ternyata bisa untuk banyak mata pelajaran ya. Dan bisa offline juga. Nah, itu berarti banyak keistimewaan. Bu Zubaida, saya boleh bertanya, Bu? Nggih, monggo Bu Aini, silakan. Langsung buku kapten. Ya, terima kasih Bu Zubaida, Pak Eko. Ini di luar GeoGebra dan PET ya, karena Ya. kebetulan Pak Eko ini super trainer kuisis andalan Bu. Se-Indonesia beliau udah terkenal banget. Saya pengen dibukain kuisis dong Pak, karena kemarin jujur waktu saya ikut super trainer yang TOT itu saya nggak menyimak karena jamnya biasanya sampai jam 10 malam, setengah 11 malam udah ngantuk. Kalau Pak Eko bisa nggak? Saya itu bingung membedakan kapan saya pakai misalnya yang ujian, kemudian kapan saya harus pakai yang apa klasik gitu, Pak. Boleh Pak itu dijelaskan singkat? Saya kadang mau lihat apa rekamannya tuh males gitu Pak Eko di kuis. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Oke, baik Bu Nur Aini ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, kuisis ini juga salah satu media manipulatif juga kalau Bapak Ibu bisa menggunakannya. Nah, interaktifnya dapat, manipulatifnya dapat kalau Bapak Ibu bisa menggunakannya. Karena memang ada beberapa yang menggunakan kuisisnya tidak sebagai media manipulatifnya, hanya sebagai media interaktifnya gitu. Nah, kemudian di dalam kuisis ini juga tadi di dalam paparan saya itu juga sudah saya jelaskan ya, ada beberapa tadi yang contohnya itu ketika salah satu gamifikasinya ini menggunakan kuisis. Ini juga termasuk salah satu media pembelajaran apa manipulatif ya. Nah, kapan kita akan menggunakan mode di dalam kuisis ini, Bapak Ibu? Jadi kapan kita menggunakan tugas, kapan kita menggunakan mode klasik, kapan kita menggunakan mode ujian gitu ya, Bapak Ibu. Mode klasik ini adalah ketika kita menggunakan secara umum ya. Jadi klasik itu anak-anak mengerjakan langsung mereka langsung mengerjakan langsung secara live gitu. Mereka mengerjakan masing-masing. Jadi dari satu peserta dengan peserta lain mendapatkan soal dengan diacak gitu. Soal dengan diacak. Kalau mode ujian, maka mau tidak mau kita hanya menggunakan bentuk kuisis yang fokus untuk ujian, sehingga ketika dia menggunakan ketika dia membuka tab itu kelihatan Bapak Ibu. Itu kalau kita pakai mode ujian. Tapi kalau pakai mode klasik, dia membuka tab yang lain itu nggak akan kelihatan karena ini untuk latihan saja sebetulnya. Kalau pakai mode ujian, maka ketika dia membuka tab itu langsung muncul keterangannya di kita. Nah, interaktifnya di situ. Jadi kita tahu, oh ya, ayo ini Bu Jubaida buka tab lain loh ini gitu. Itu kelihatan di kita di trainernya gitu, di gurunya, di dashboard gurunya kelihatan bahwa beliaunya sedang membuka tab lain selain tab dari kuisis itu ketika mode ujian gitu. Jadi ketika kita aktifkan mode fokus atau mode ujian, maka ketika buka di tab lain sudah otomatis kelihatan sudah, oh ini buka tab lain. Dan bukanya di menit ke berapa itu nanti kelihatan di laporan. Di laporan itu kelihatan, oh Bu ini pada menit ke 35 itu membuka tab apa gitu. Itu membuka tab lain itu kelihatan. Itu kalau yang mode ujian. Nah, kalau mode penguasaan ini adalah yang ada KKM-nya, istilahnya itu ada KKM-nya lah. Jadi bisa dinyatakan berhasil jika sudah melebihi KKM yang sudah kita tetapkan. Berapa KKM-nya nih? Nah ini Bapak Ibu yang bisa menentukan 80-kah, 70-kah, 60-kah, atau 50-kah gitu ya. Biasanya minimal tuh 60, minimal 60. Itu kalau standarnya. Kalau Bapak Ibu membuat 90 juga nggak apa-apa. Buat 90 juga nggak apa-apa. Tergantung dari banyak soalnya ya Bapak Ibu ya. Tergantung dari banyak soalnya. Kemudian kalau mode kecepatan guru itu
menunggu gurunya di next baru masuk ke soal berikutnya, di next baru masuk ke soal berikutnya. Nah, kalau kecepatan guru ini Bapak Ibu waktunya terbatas. Jadi misalkan waktunya diberikan hanya 30 detik, maka dalam 30 detik kalau nggak menjawab ya dia kosong nilainya. Tapi kalau mode klasik tidak. Kalau mode klasik itu meskipun lebih dari 30 detik, dia tetap bisa menjawab, tapi nggak ada tambahan poin. Tapi kalau kurang dari 30 detik, 5 detik langsung jawab benar gitu ya, maka poinnya tinggi. Semakin lama poinnya semakin turun. Jadi kalau sudah lebih dari 30 detik, maka poinnya ya nggak akan ada tambahan sama sekali gitu. Itu kalau mode klasik. Bedanya dengan kecepatan guru. Dan kalau mode klasik, soalnya akan otomatis teracak. Satu peserta dengan peserta lain semuanya akan teracak gitu. Kemudian kalau mode tim itu hampir seperti mode klasik mengerjakannya, tapi nilainya nanti akan digabungkan secara tim. Jadi misalkan nanti otomatis masuk A, B, C, D, E sama F, G, H, I, J, K itu 2 tim gitu. Maka nilainya nanti digabungkan, A, B, C, D, E nilainya digabungkan, F, G, H, I, J itu juga digabungkan. Gitu. Itu yang mode tim. Kalau mode kertas itu kalau peserta didik tidak menggunakan perangkat gawai. Perangkat gawai atau perangkat laptop sama sekali mereka hanya menggunakan kertas, kita cukup scan jawabannya peserta didik. Nah, itu yang pakai mode kertas ini. Jadi itu beberapa mode Bu Nurla ini yang bisa digunakan. Dan kuisis ini juga termasuk salah satu di dalam media interaktif dan manipulatif. Manipulatifnya gimana Pak? Nah, kalau Bapak Ibu bisa menggunakan mode-mode atau soal-soal yang menggunakan belajar ID. Kenapa? Karena kalau belajar ID bisa pakai manipulatif Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak pakai belajar ID, maka nggak bisa pakai manipulatif. Di mana itu manipulatifnya? Manipulatifnya kalau Bapak Ibu menggunakan ini. Jadi misalkan soal-soalnya yang bentuknya itu, nah ini yang bentuk jawaban gambar, jawaban video, atau apa sadar lepas, susun ulang. Nah itu manipulatif itu Bapak Ibu bisa menggunakan itu. Tapi kalau Bapak Ibu nggak pakai alat belajar ini nggak bisa. Ini nggak bisa semua dipakai. Karena saya pakai alat belajar maka ini bisa pakai semuanya. Gitu. Ya. Jadi ini bisa dipakai gambar label, termasuk respon matematik dan grafik matematiknya. Yang khusus di matematika ada tambahan ini Bapak Ibu di kuisis. Nah, kemudian jawaban video, esai, jawaban audio, termasuk jawaban gambar itu ada di sini. Ini bisa digunakan kalau Bapak Ibu pakai akun belajar. Kalau nggak pakai akun belajar, ini tidak bisa. Gitu. Itu tambahnya Bu nilai ini. Oh ya Pak, mumpung ingat Pak, itu kan setiap misalnya murid menjawab kan ada warna biru, kuning, ungu itu artinya apa ya Pak Eko? Saya Itu kemarin- itu adalah strike-nya. Strike ya. Jadi misalkan birunya terus ada angka 3, berarti 3 kali berturut-turut dia benar. Kalau biru, kuning 4 biasanya ya. Kalau hijau kan satu hijau. Kemudian kalau 2 nanti apa gitu. Biru itu 3, terus kuning itu 4. Nanti kalau 5 itu warnanya apa lagi gitu. Tapi pasti ada angkanya. Itu tandanya strike. Artinya murid tersebut mengerjakan 5 kali berturut tanpa salah gitu. Benar semua. Itu makanya ada warnanya gitu. Kalau salah sekali itu balik lagi nanti warnanya dari hijau lagi, 1 lagi gitu, 2, 3 itu sih Bu. Kalau warna itu melambangkan Terima tentang kasih Pak strike-nya. Eko. Karena kalau cari di Google tuh nggak ada jawabannya Pak. Ya, Berarti seperti pola bilangan ngonten nggih, tapi ini nggih. dalam bentuk warna. Oke, Betul. berarti yang fokus itu seperti Chromebook nggih Pak nggih. Jadi Iya. anak-anak kalau Nah, mau nyontoh atau browsing jawaban itu sering sekali itu murid saya Pak. Kalau pakai Google Form, kalau pakai nggih, Chromebook mungkin bisa dibatasi, tapi bisa. kalau pakai HP kan tidak. Ya, betul. Kan gitu lah. Mungkin dari kuisis ini dengan fokus kan kita bisa tahu siapa anak yang browsing jawaban di browser lain. Nggih, betul. Kan hitung nggih Pak Eko nggih. Betul, Bu. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Eko atas penjelasannya dari pertanyaan Bu Nur Aini tadi. Dan ini saya juga mencari banyak inspirasi juga. Karena kuisis ini dulu waktu di zaman pandemi pertama kali saya tahu itu 2018.
Setelah itu zaman pandemi itu benar-benar digunakan terus-terusan. Kemudian ada berbatasnya. Dulu itu sempat berbatas dan berbayar, biarpun pakai akun belajar ID. Iya. Jadi dari situ kayaknya kok, aduh saya sudah buat soal segitu banyaknya, tidak bisa digunakan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah diberikan lagi untuk guru menggunakan akun belajar ID, nggih, Pak Eko. Nggih. Betul. Oke, sudah 21, sudah pas 2 jam 9 malam. Tidak ada pertanyaan lagi nggih Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu bisa mengisi link presensi di Google Chat di chatnya nggih. Monggo di chat ini sudah diberikan sama Bu Nur Aini untuk link absensi. Kalau panjenengan takut untuk kelewat, monggo di copy dulu, kemudian diisi Bapak Ibu. Tidak ada pertanyaan lagi, mungkin cukup nggih Pak Eko. Terima kasih banyak atas ilmunya yang sangat luar biasa malam hari ini. Banyak inspirasi sama seperti judul webinar malam hari ini, yaitu webinar series September Inspiratif. Jangan lupa Bapak Ibu di tanggal 23 dan 30 September 2024, tadi penjelasan Pak Eko dari pertanyaannya Bu Nur Aini akan dilanjutkan pengimbasan super trainer quizzes yang dilakukan oleh Bu Nurul, Bu Heni, dan Pak Zaini. Nah, nanti Bu Nur Aini juga, karena Bu Aini ini juga termasuk super trainer quizzes. Mungkin itu tadi bocoran dari Pak Eko tentang quizzes, dan kita nantikan lagi, jangan lupa di tanggal 23 dan 30 September yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu untuk malam hari ini dan Pak Eko yang luar biasa. Saya tutup dengan satu pantun Bapak Ibu seperti tadi saya mengawali. Bintang bersinar di langit yang lebar, angin sepoi menambah suasana. Terima kasih atas ilmu yang besar sekali. Semoga bermanfaat di dunia pendidikan kita. Oke, terima kasih Pak Eko selaku narasumber, Bu Aini selaku co-kapten Komunitas Belajar ID Kabupaten Tuban, dan Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf jika banyak salah kata dari saya. Ihdinas Shiratal Mustaqim, saya Siti Zubaidah dari UPT SMP Negeri 2 Jenu. Mohon diri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Aini. Ya, Bapak Ibu hebat. Untuk rekaman YouTube, kalau Bapak Ibu sewaktu-waktu pengen melihat lagi, insya Allah akan kami share. Dan untuk malam hari ini kita foto bersama sebentar. Silahkan live kamera. Bu Sizu, apakah bisa membantu memfoto, atau Pak Dedi? Pak Dedi bisa bantu screenshot, Pak? Ya. Bu Zizu aja ya? Bisa, Bu? Oke, sebentar. Oke, monggo Bapak Ibu yang di slide 1, monggo dibuka kameranya, senyum yang lebar. Lanjut slide kedua. Slide 3. Slide 4. Slide 5. Oke, sudah Bu Aini, ada 6 slide. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga malam hari ini semuanya tetap sehat walafiat, dan terutama Bapak Eko, insya Allah berkah Pak ilmunya, bisa dipraktekkan Bapak Ibu guru jadi amal jariah yang mengalir ya Bu Zubaidah. Amin ya Rabbal Alamin. Betul sekali. Begitu pula semua panitia dan seluruh peserta. Kita akhiri, mohon izin untuk saya
end buat semuanya ya di meeting kita. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi